Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Kitab Najis yang Dimaafkan. Dalam materi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian najis menurut bahasa dan istilah, dan yang kedua itu ada istilah-istilah dalam najis, yang ketiga cara membedakan najis dan bukan najis, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah macam-macam najis yang bisa dimaafkan. Oke, langsung saja kita yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian najis menurut bahasa. Najis berasal dari bahasa Arab yang berarti an-najasah, yang bermakna al-kasarah, yaitu kotoran. Sedangkan menurut istilah, menurut mazhab Asy-Syafi'i, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya sholat sehingga ia tidak bisa ditoleransi. Jadi kesimpulannya di sini, najis adalah sesuatu yang bisa menghalangi sahnya sholat. Dengan demikian, sholat dianggap sah jika tempat, pakaian, dan orang yang melaksanakan sholat itu bersih dan suci dari najis. Yang kedua yaitu istilah-istilah yang terkait dengan najis. Yang pertama yaitu ada taharah. Taharah itu adalah istilah yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan najis, di mana dari segi bahasa taharah itu adalah suci dari kotoran dan najis. Dan dari definisinya, tahara itu hal yang memperbolehkan sahnya sholat, dan sebaliknya najis itu merupakan hal yang menghalangi sahnya sholat. Dan yang kedua ada istilah istinja. Istinja itu adalah istilah yang dikhususkan untuk melakukan perbuatan membersihkan apa-apa yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang cara membersihkannya bisa dibasuh dengan air dan diusap dengan batu. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu cara membedakan najis dan bukan najis menurut mazhab Al-Hanafi. Untuk kriteria ini, mazhab Al-Hanafi membaginya menjadi 2 kategori najis. Yang pertama ada najis mughallazah atau najis berat, dan yang kedua ada najis muhaffafah atau najis ringan. Najis mughallazah, yang mana dikatakan najis mughallazah? Yang pertama itu setiap sesuatu yang keluar dari badan yang mewajibkan kita berwudu dan mandi wajib dikatakan najis mughallazah. Contohnya seperti keluarnya nanah, darah, mani, air kencing, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu najis muhaffafah, yang mana dikatakan najis muhaffafah. Yang najis muhaffafah itu seperti air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti hewan unta. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam najis yang dimaafkan menurut mazhab Al-Hanafi. Yang pertama yaitu najis mughallazah yang bisa dimaafkan. Menurut kadar najisnya itu, najis yang kering yang dimaafkan kurang dari 1 dakhan atau seberat 2,975 gram atau sama beratnya dengan 20 kirat. Sedangkan najis cair yang bisa dimaafkan tidak sampai segenggam telapak tangan. Contohnya air kencing dan kotoran kucing dan tikus yang sedikit dimaafkan dalam keadaan darurat, seperti kotoran tikus yang jatuh pada tepung, kadarnya sedikit dan tidak menimbulkan bekas yang nampak. Dan begitupun air sumur yang kejatuhan air tikus
juga dimaafkan. Air kencing tikus. Yang kedua yaitu najis muhaffafah yang dimaafkan. Berdasarkan kadar najisnya, kadar najis muhaffafah yang dimaafkan dan tidak sampai merusak sholat seseorang jika mengenai pakaian adalah seperempat pakaian tersebut. Dan contoh najis muhaffafah yang bisa dimaafkan yaitu dimaafkan kotoran unta ataupun kambing yang apabila ia jatuh di dalam telaga ataupun wadah selama kadarnya tidak banyak sehingga menjijikkan ataupun ia hancur sehingga menyebabkan airnya berubah warna. Kotoran burung yang tidak dapat dimakan dagingnya kadarnya sedikit juga dimaafkan. Sedangkan kotoran hewan yang dapat dimakan dagingnya menurut ulama mazhab ini adalah suci. Hewan yang dapat dimakan dagingnya maka air kencingnya itu termasuk najis muhaffafah, jadi masih bisa dimaafkan. Najis muhaffafah yang bisa dimaafkan. Oke, itulah tadi penjelasan singkat saya dari materi kitab najis yang dimaafkan yang mencakup 4 poin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.